Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, pada kesempatan ini, pada hari Sabtu 14 Januari 2023 ini, sobatku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus, bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada seekor domba yang jatuh ke lubang bekas sumur yang dalamnya hampir 2 meter, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, domba itu tentu tidak bisa menyelamatkan diri, sahabatku. Dia hanya bisa berputar-putar bolak-balik sana sini dalam sumur yang berlumpur itu, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, singkat cerita, setelah sore tiba, si pemilik domba mencari-cari dombanya karena ada 1 ekor tidak ada dalam kawanan domba, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dari jauh ia mendengar bunyi domba yang merengek-rengek. Tanpa berpikir panjang, si pemilik domba mencari sumber bunyi, sumber suara, sahabatku, dan menemukan bahwa dombanya jatuh ke dalam sumur, sahabatku yang terkasih. Maka ia pun turun ke dalam sumur itu untuk mengangkat dombanya yang sudah berlumuran lumpur, sahabatku. Sungguh-sungguh ia pun berlumuran lumpur karena mengangkat dan menyelamatkan dombanya tersebut, sahabatku yang terkasih. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ini sebagai gambaran ilustrasi, sahabatku. Ilustrasi yang sederhana, yang menggambarkan Imam Agung kita yang sungguh mengerti keadaan domba gembalanya, sahabatku. Ia mengerti karena ia ikut merasakan penderitaan umatnya yang sungguh-sungguh berlumuran dosa, seperti si pemilik domba yang ikut turun ke sumur supaya ia bisa mengangkat dombanya yang tidak mempunyai penolong tersebut, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, Yesus Imam Agung kita, sahabatku, sungguh-sungguh menegaskan bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, sahabatku, melainkan orang-orang berdosa supaya mereka selamat, sebagaimana tabib ada untuk menyelamatkan yang sakit, bukan yang sehat. Sahabatku yang terkasih, kita patutnya bersyukur sungguh-sungguh. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, semoga kami berani bergaul dengan siapa saja, sehingga bisa berbuat sesuatu untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, meresapkan firman Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.